Ya, senang sekali di awal tahun ini saya mendapatkan kesempatan dari Gembala Senior, Pastor Lukas dan Ibu Shirley Kusuma untuk boleh berbagi kembali dengan Bapak Ibu semuanya, juga para leader di tempat ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan Happy New Year, selamat tahun baru, tahun 2025. Di mana tahun ini adalah tahun kita akan mengalami banyak terobosan. Amin. Nah, tahun ini Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan oleh Tuhan melalui Gembala Senior kita adalah Future Foresight. Siap menghadapi masa depan. Bersama saya ucapkan siap menghadapi masa depan. 2, 3, siap menghadapi masa depan. Tadi pada session yang pertama saya sampaikan bahwa kita membutuhkan karunia daripada Tuhan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2025. Sekali lagi, kita membutuhkan karunia daripada Tuhan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2025. Sehingga kita dapat mengantisipasinya, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Gembala Senior sudah memberitahukan kepada saya bahwa hari ini 19 Januari 2025 saya diminta untuk melayani di BMC Philadelphia dalam 3 kali ibadah, ya. Jam 8, jam 10 dan jam 6 sore. Tapi beberapa waktu yang lalu kemudian Pak Lukas bilang, Pak Yongki nanti melayani yang pagi aja dan siang, setelah itu sorenya Ibu Shirley yang akan melayani. Nah, sehubungan dengan badai yang akan turun hari ini, badai salju, saya bilang dalam hati, luar biasa Pak Lukas, tahu memprediksi sehingga mengantisipasinya. Sehingga siang ini saya boleh kembali pulang ke New York dan gak ada badai salju ya Bu ya. Ada di laut semuanya ya. Beri tepuk tangan dong untuk Gembala Senior kita ya. Nah, subtema kita untuk bulan Januari adalah stay connected. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan tentang seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan, stay connected dengan Tuhan, namanya adalah Nuh. Ketika kemudian badai air bah itu datang, karena Nuh dia stay connected dengan Tuhan, maka waktu badai itu datang dan kemudian seluruh penduduk bumi itu dimusnahkan, maka keluarga Nuh diselamatkan. Mengapa? Karena waktu dia stay connected dengan Tuhan, dia dapat memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga dengan ketaatan Nabi Nuh itu kemudian membuat kotak besar yang belakangan kita tahu bahwa itu adalah kapal. Waktu itu Nuh belum pernah melihat yang namanya kapal. Dan Nuh juga nggak tahu untuk apa kota itu. Tapi karena dia stay connected dengan Tuhan, dengan ketaatan penuh dari tahun ke tahun, menurut para penafsir itu antara sekitar 55 tahun sampai dengan 120 tahun. Sekali lagi, 55 tahun bukan waktu yang singkat, sampai kurang lebih 120 tahun di dalam ketaatan, di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, Nabi Nuh tetap setia untuk membuat bahtera itu sampai selesai. Akibatnya Nuh dan seluruh keluarganya itu diselamatkan. Tahun 2025 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita belum pernah melewati hari-hari yang akan datang. Tapi kita harus hope for the best. Kita harus berharap yang terbaik itu akan terjadi. Tapi kita juga harus prepare for the worst. Kita harus mempersiapkan diri kalau air bah itu datang, kalau musibah itu datang di luar kontrol kita, di luar kekuasaan kita, tapi kita sudah siap.
Dan yang penting kita stay connected dengan Tuhan. Sehingga setiap langkah-langkah kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Yesaya 45 ayat yang kedua itu bercerita tentang seorang yang tidak menyembah Allah. Namanya Kores. Dia raja Persia, kerajaan yang sangat kecil Bapak Ibu sekalian. Tetapi Kores yang tidak menyembah Allah, ketika tangannya dipegang oleh tangan kanan Allah, Alkitab bilang begini, gunung-gunung diratakan, tembok pintu-pintu tembaga dipecahkan, palang-palang besi itu dipatahkan. Akibatnya Kores dengan Persia yang kecil itu bisa menaklukkan Babel yang kaya raya, yang mustahil untuk dikalahkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau Kores tidak menyembah Allah, Tuhan pegang tangannya, lebih-lebih kita. Amin. Maka itu apapun yang terjadi di tahun 2025, kalau kita stay connected dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan akan pelihara hidup kita dengan sempurna. Mazmur 91 ayat 14 berkata, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita stay connected dengan Tuhan, 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, dan 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tetapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kita. Waktu terjadi kelaparan yang hebat, kelaparan yang besar di Mesir dan sekitarnya, Tuhan memelihara Yusuf yang stay connected dengan Tuhan. Bahkan Yusuf dengan keluarga besarnya dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tapi kita sudah menjalaninya. Tahun 2020, waktu ada lockdown, waktu ada COVID-19, Bapak Ibu sekalian, saya mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan memelihara jemaat BMC Philadelphia, BMC New York, BMC Colorado. Mengapa? Karena waktu itu kita stay connected dengan Tuhan. Amin. Bahkan beberapa orang bersaksi bahwa waktu masa COVID itu adalah salah satu tahun terbaik di dalam kehidupannya. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 apapun yang terjadi, tahun ini akan jauh lebih dahsyat. Tahun ini akan banyak mujizat yang akan kita alami. Amin. Sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk melakukan banyak terobosan. Maka itu stay connected dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Bersama saya ucapkan begini. Jangan marah, jangan iri hati. 2, 3. Jangan marah, jangan iri hati. Lebih keras lagi, 2, 3. Jangan marah, jangan iri hati. Kepada siapa? Kepada orang jahat. Kepada orang berbuat curang. Sekali lagi. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh iri hati kepada orang yang jahat maupun orang yang curang. Ayat yang kedua, sebab mereka, orang yang jahat, orang yang berbuat curang, segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ke-38. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan apa? Dilenyapkan. Masa depan orang-orang fasik
akan dilenyapkan. Ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus. Kalau ada kata la di sebuah perkataan itu adalah perintah. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk memperhatikan. Siapa yang perlu diperhatikan? Orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ayat yang ke-38 tadi dikatakan bahwa masa depan orang jahat, masa depan orang curang, masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Waktu kita yang lahir di Indonesia dan pernah kecil dan besar di Indonesia, di pasar malam ada namanya kereta kelinci. Ya, kereta kelinci. Itu keren banget kereta kelinci di pasar malam. Warnanya bergemerlapan, penuh dengan lampu-lampu. Kemudian ada lagu-lagunya, semarak. Di Surabaya juga ada loh. Ya, cucu saya di Surabaya juga senang diajak ke pasar malam naik kereta kelinci. Kereta kelinci menyenangkan. Berjalan maju Bapak Ibu sekalian. Nggak ada kereta kelinci mundur. Berjalan maju, putar-putar, tapi ya cuman di sana aja. Orang jahat, orang curang. Kelihatannya indah, semarak. Kelihatannya maju Bapak Ibu sekalian. Tapi cuman muter-muter aja. Di sana aja. Ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 tadi, dalam terjemahan New Living Translation, dikatakan akan ada masa depan. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah a wonderful future. Maka itu saya beri judul renungan pada session yang kedua ini adalah a wonderful future. Masa depan yang indah. Tahun 2025 ada masa depan yang menyenangkan sedang menanti kita. Masa depan yang wonderful, masa depan yang luar biasa. Masa depan yang sejati, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Maka yang pertama, jangan iri hati kepada orang jahat. Coba kasih tahu kiri kanannya, jangan ya Dek, jangan ya. Jangan apa? Jangan iri hati kepada orang jahat. Ya. Tahun 2025 kita harus jaga hati sedemikian rupa. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Please, please, please jangan sampai iri hati kepada orang yang jahat, kepada orang yang curang. Beberapa tahun yang lalu kalau kita pernah mengikuti seorang crazy rich dari Medan, namanya Indra Kens Binomo. Ya, jargonnya apa? Murah banget. Dia mau beli maupun sudah beli barang mahal, dia bilang apa? Murah banget. Satu kali dia nggak bisa tidur katanya, ya kan? Tengah malam ngelilir, dia lihat-lihat, terus beli Tesla. Ya, harganya sekian miliar katanya. Murah banget. Beli Ferrari dia. Murah banget. Beli istana, dia bilang murah banget. Dia jalan-jalan, murah banget. Banyak orang iri hati loh. Ya kan, wah. Orang Surabaya bilang gini, enak, iya kan. Belakangan dia ditangkap polisi.
Dan kemudian dimasukkan penjara, semua hartanya hilang. Murah banget. Mazmur 73 itu cerita tentang Bani Asaf. Bani Asaf itu seorang yang cinta Tuhan, dia pemuji, dia penyembah Tuhan. Dia bisa iri loh. Dia bilang begini di dalam Mazmur 73. Enak orang jahat, orang berdosa itu. Gemuk, sehat, nggak ada kesakitan. Hidupnya senang melulu. Wow. Tapi waktu Bani Asaf, dia masuk ke tempat yang maha tinggi. Dia stay connected dengan Tuhan. Tuhan tunjukkan akhir daripada hidup orang jahat, orang curang itu. Ingat Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Yang dikehendaki oleh Tuhan dari orang-orang jahat, orang-orang curang, itu enggak sama loh dengan yang dikehendaki kita. Kita kan kepingin orang jahat, orang curang itu segera hancur lebur berantakan. Segera mati binasa. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Yang dikehendaki oleh Tuhan dari orang jahat dan orang curang itu bukan kebinasaannya. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertobatannya. Maka itu kalau masih hari ini kita melihat orang-orang jahat, orang-orang curang yang masih hidup di sekitar kita. Karena Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau orang-orang ini tidak bertobat, Mazmur 73 berkata Tuhan memberitahu kepada Bani Asaf bahwa orang-orang yang begini sedang ditaruh di tempat-tempat yang licin. Kalau nggak bertobat dalam sekejap, orang itu akan kemudian tergelincir, jatuh dan tidak tertolongkan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat orang jahat itu kemudian kaya raya, dan kemudian dia bilang harta kekayaannya tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan, 7 tanjakan maupun 7 tikungan, please jangan iri hati. Amin. Kita udah mendengarkan kesaksian daripada seorang yang bernama Insinyur Ciputra. Ya, saya mendengar langsung daripada gembala sidang yang dipercaya untuk melayani keluarga Insinyur Ciputra. Ya, keluarga besarnya. Dia dilayani oleh seorang gembala sidang di kota Jakarta dan gembala ini cerita kepada saya bagaimana kemudian Pak Ci ini dia percaya kepada Tuhan dan kemudian menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadinya. Maka utangnya yang katanya disuruh bayar 7 turunannya ndak bakalan lunas. Sebelumnya Pak Ci bilang duitnya itu dimakan 7 turunan gak akan lunas. Tapi waktu terjadi krisis moneter 1998, utangnya berlipat-lipat kali ganda dan 7 turunannya, 7 tanjakannya, 7 tikungannya gak bakalan bisa melunasinya. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kemudian keluarga Pak Ci dipulihkan oleh Tuhan. Yang membedakan orang fasik dengan kita nggak boleh tutup mata. Banyak orang yang jahat, orang yang curang, yang nggak kenal Tuhan amat sangat kaya raya. Benar atau benar? Orang ateis amat sangat kaya raya. Banyak orang-orang nggak kenal Tuhan. Mereka orang yang sukses dan berhasil dalam hidupnya. Ya, sementara kok aku ini yang ikut Tuhan sungguh-sungguh kok begini ya. Ngajukan asilum, nggak di-granted, bahkan dideportasi. Sementara orang nggak dalam Tuhan. Cek gampangi katanya, ya kan. Di-granted katanya.
Yang membedakan orang fasik dan anak Tuhan. Orang fasik, orang jahat itu dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia tahu semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa yang ada di Los Angeles kita tidak boleh menghakiminya. Tapi kita melihat bagaimana harta itu bisa hilang dalam sekejap. Ya, orang-orang Kristen yang suka menghakimi, ya. Satu kali seorang gembala, dia baru pulang dari bepergian, dari pelayanan di luar kota. Dijemput oleh majelisnya. Kemudian majelisnya bilang, Pak Pendeta, tahu nggak itu yang namanya Matius? Oh iya, kenapa? Nah, Markus, iya. Yohanes, iya tahu, itu jemaat kita. Pak Pendeta, itu rumahnya kebakaran. Dan pendetanya bilang begini, iya sih, dia nggak bayar perpuluhan, dia nggak ke gereja, dia ikut Tuhannya males-malesan, dia nggak pelayanan. Dan lagi Pak Pendeta, satu hal juga, rumahnya Pak Pendeta juga kebakaran. Ya. Terus pendetanya bilang, oh itu cobaan, ya kan? Kalau untuk orang lain itu adalah hukuman, untuk dirinya cobaan. Makanya please jangan menghakimi apa yang ada di Los Angeles. Silahkan subscribe dan dengarkan khotbah dari Pastor Lukas Kusuma ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberhasilan orang jahat itu seperti kita sedang nonton film ya. Seru di awalnya. Wow, kita kepengen lihat ya kan. Akhirnya endingnya glembosi, ya kan? Bukankah kita suka melihat film yang akhirnya happy ending? Kalau orang jahat itu nanti akhirnya nggak happy ending kalau dia nggak bertobat. Orang yang iri kepada orang jahat cenderung membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dia merasa tidak puas dengan hidupnya karena melihat keberhasilan dan kekayaan serta kebahagiaan orang jahat. Hati-hati yang suka main sosial media. Yang ditampilkan itu semua ya itu hasil edit sana sini, kemudian hasil cepret bolak-balik ya kan. Saya paling sebel nih kalau ada tamu dari Indonesia, kemudian minta saya yang fotokan ya kan. Oh Pak ini kurang begini Pak. Ya kan. Oh maaf Pak Pendeta, ini kurang gini Pak. Oh ini, waduh. Itu saya nih yang memfotokan ya capek saudara ya kan. Maka itu jangan iri sama mereka ya. Nah, orang yang iri kepada orang jahat, mereka punya pikiran yang salah. Bahwa orang jahat tidak layak menerima yang baik. Ya, ini orang nggak pernah baca Alkitab. Matahari itu untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat. Salju itu untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat. Ya. Nah, iri hati dapat membuat seseorang lupa bahwa Tuhan itu memegang kendali. Bahkan keberhasilan orang jahat itu juga Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita melihat pemerintahan, Alkitab bilang tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Termasuk pemerintahan Babel, termasuk pemerintahan di negeri-negeri yang komunis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa akibatnya? Kalau kita iri hati kepada orang jahat, maka yang pertama, kita akan kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, menyebabkan kita tergoda untuk mengikuti jalan orang jahat. Berpikir bahwa cara curang itu adalah solusi dalam hidup kita. Saiki zaman edan.
kue ora melu edan, kue ora keduman. Sekarang zamannya zaman gila. Ya jangan sok suci. Ngapain itu bangun bahtera? Ya kan diejek. Tapi no, tetap dia stay connected sama Tuhan. Menjaga hidupnya tetap benar di dalam Tuhan. Maka itu jangan tiru jalan-jalan daripada orang jahat. Ya, orang yang iri kepada orang jahat, dia kemudian kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Maka itu Mazmur 37 hari ini mengingatkan kepada setiap kita, please jangan ya dek, jangan iri kepada orang jahat. Ya. Yang kedua, ayat ini berbicara tadi melalui ayat yang ke-37, Mazmur 37 ayat 37, jadilah kita orang yang tulus, orang yang jujur dan cinta damai. Bersama saya ucapkan gini, tulus, jujur dan cinta damai. 2, 3, tulus, jujur dan cinta damai. Sekali lagi 2, 3, tulus, jujur dan cinta damai. Bisa atau bisa? Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal mau atau tidak mau. Ya. Kalau kita mau, maka Roh Kudus akan menolong, memampukan, memberikan dunamos, pertolongan kepada kita untuk kita menjadi orang yang tulus, jujur, dan cinta damai. Ketulusan, kejujuran, dan cinta damai adalah karakter yang sangat penting yang harus terjadi di tahun 2025. Agar supaya tahun 2025 menjadi a wonderful future. Tahun yang menyenangkan, tahun yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tulus dan jujur adalah dua sifat yang saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Jadi nggak boleh tulus aja, nggak ada jujurnya. Nggak boleh jujurnya ada tapi nggak ada tulusnya. Nah, tulus berarti berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Itu disebut orang yang tulus. Niatnya harus murni. Orang yang tulus itu melakukan segala sesuatu tepat seperti yang ditulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Sebab mereka melihat apa yang dilakukannya itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jujur. Dimulai dari pikiran. Berpikir benar, mengatakan hal yang benar, dan melakukan apa yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Amin. Sekali lagi, orang jujur, berpikir benar, berkata benar, melakukan apa yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Jadi hidup jujur berarti hidup dalam kebenaran, tanpa kebohongan, tanpa manipulasi. Iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Istri saya, Ibu Yongki, dikenal sebagai seorang wanita yang berhati emas. A woman with a golden heart. Bukan saya memberikan gelar itu, tetapi teman-teman hamba Tuhan dan jemaat memberikan gelar itu. Mengapa? Karena apa yang dikerjakan oleh istri saya dikerjakan dengan tulus hati. Dengan sungguh-sungguh. Dengan kejujuran. Tanpa ada kepalsuan. Ya. Nah, bagi kita yang pernah ke Jepang, kita tahu. Di Jepang itu salah satunya kebersihan itu benar-benar dijaga, ya. Meskipun orang buang sampah sembarangan,
tidak ada dendanya. Beda dengan Singapura ya. Singapura permen karet nggak boleh. Ketahuan ada permen karet nanti akan didenda. Buang sampah juga. Kalau ketahuan dia akan didenda. Di Jepang enggak. Sehingga di Jepang tidak menyediakan tempat-tempat sampah. Tapi ini adalah contoh daripada kejujuran dan ketulusan. Meskipun tidak ada yang mengawasi. Orang yang tulus dan jujur, khususnya orang BMC, kalau kemudian pergi ke supermarket pakai troli, maka orang yang jujur dan tulus, dia akan selesai memakai troli, tidak digledakno ya kan, tapi dikembalikan ke tempatnya, meskipun tidak ada yang mengawasi. Setia, mulai perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Mulai dari dalam gereja, kalau ada sampah dipungut, ya jangan mentang-mentang kemudian ada cleaning service-nya, nanti kan tugasnya cleaning service. No, itu namanya kita tidak tulus, kita tidak jujur. Bagi pria yang pakai toilet, ya kan, please jangan sprinkle. Sprinkle itu hanya ada di atas donat katanya, ya kan. Jadi kalau ciprat-ciprat, please dibersihkan. Amin. Itu orang tulus dan jujur, ya. Kalau orang tanya, Pak berapa gajinya? Pak berapa penghasilannya? Harus dijawab dengan tulus dan jujur. Saya kasih tahu bagaimana jawabnya, ya kan? Pak berapa gajinya, berapa penghasilannya? Oh, gaji saya, penghasilan saya cukup untuk makan siang, tapi belum cukup untuk beli istana Buckingham. Nah, itu jujur dan tulus. Pak Lukas ngajarkan kepada saya, kalau tidak mau jawab, senyumin saja, ya kan? Cukup untuk makan siang, belum cukup untuk beli Ferrari, misalnya ya. Beberapa bisa beli Ferrari, ya kan? Nah, yang kedua, Tuhan mau kita menjadi orang yang cinta damai, ya. Suka damai, cinta damai. Artinya apa? Menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Tetap harmonis. Sebab orang yang cinta damai, ditulis dengan jelas di dalam Mazmur 133, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Amin. Jadi tahun 2025 Future Foresight tahun ini, percayalah, seperti pemimpin pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Bersama dengan Tuhan dikatakan tadi, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan kita akan mengalami banyak kemenangan. Tapi bagian kita ya harus kita lakukan. Prinsip utama dalam Future Foresight, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Dan masa depan di dalam Tuhan itu pasti cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Bagi kita yang sudah diberkati dengan keluarga dan punya anak, kita selalu memikirkan bagaimana anak kita hidupnya bisa baik. Nanti ketika dia dewasa, ketika dia masuk dalam pernikahan, mereka menjadi orang yang berbahagia dan sukses. Kalau kita orang dunia bisa berpikir seperti itu, lebih-lebih Allah Bapa di sorga. Amen. Tapi bagian kita harus kita kerjakan. Yang pertama, kita tidak boleh iri hati kepada orang jahat. Yang kedua, kita harus hidup tulus dan jujur. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang cinta damai. Jadi, kalau ada konflik, ada perselisihan, ya, hal yang paling saya nggak suka, kalau ditanya, Pak, suka dukanya apa, Pak, pelayanan di New York?
Saya sudah bisa menjawab dengan spontan. Saya paling gak suka, saya paling berduka kalau ada orang bertengkar. Itu. Karena banyak orang yang bertengkar, gak semua sih, banyak. Ya, gampang tersinggung. Gampang apa ya? Saya tadi dengerin live streamingnya Pak Lukas di GBI Gilgal. Ya, gampang kecewa. Udah gitu apa? Gak gereja-gerejaan. Atau mungkin pindah gereja. Emang gereja cuma BMC aja. Alkitab bilang besi akan menajamkan besi. Manusia akan menajamkan sesamanya. Orang yang cinta damai, waktu terjadi perselisihan, terjadi konflik, maka fokusnya adalah rekonsiliasi. Bersama saya ucapkan rekonsiliasi. 2, 3, rekonsiliasi. Itu fokus orang yang cinta damai. Tapi orang yang gak cinta damai fokusnya, mari kita duduk. Buktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalah sama orang Jawa. Orang Jawa bilang gini, sing waras. Saya gak tahu ayatnya di mana. Tapi Alkitab memberitahu, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita sedang lagi asik nonton Manchester United lagi main bola, lagi seru-serunya, ya meskipun terakhir sering kalah, ya kan? Sekali MU tetap MU. Sekali Eagle tetap Eagle, ya kan? Kemudian istrinya bilang begini, yang ini jamnya telenovelaku ini lagi main ya. Nanti kan bisa lihat itu siaran ulangnya, itu MU itu. Apalagi kalaan, ya kan? Ya nggak bisa sih. Kamu karepe dhewe, ya kan? Ini lagi seru-serunya nonton MU. Itu namanya orang gak cinta damai. Kalau musuhmu ngajak jalan 1 mile, berjalanlah 2 mile. Kalau musuhmu minta bajumu, beri jubahmu. Kalau musuhmu minta remote-nya, kasihin. Udah setel. Kamu mau yang mana? Anaknya datang. Mama, aku mau lihat film kartun, Ma. Ini lagi filmku. Kasihin sama anaknya, amen. Itu namanya orang yang cinta damai. Mengalah itu bukan artinya kita lemah. Mengalah bukan artinya kalah. Alkitab udah menceritakan bagaimana Abraham, bapak orang yang beriman. Dia diberkati luar biasa. Gara-gara ikut Abraham, Lot diberkati oleh Tuhan juga. Tapi waktu pegawai-pegawai mereka bertengkar, Abraham bilang begini, gak baik. Ya kan, apa kata dunia? Ya kalau pegawaimu bertengkar sama pegawaiku. No. Gini aja deh. Kalau kamu pilih ke utara, aku ke selatan. Lot kamu pilih dulu. Ya kan? Dan lihat apa? Abraham tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Tahun 2025. Kalau kita mau mengalami masa depan yang wonderful, jadilah orang yang cinta akan damai. Haleluya. Nah, bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang tulus, jujur, dan suka damai? Gak ada lagi. Januari ini, stay connected. Ini bukan satu kebetulan. Di awal tahun ini, Tuhan berbicara sepanjang bulan ini untuk kita stay connected dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Mengapa tulus, jujur, dan cinta damai itu begitu penting? Karena tulus, jujur, dan cinta damai itu mencerminkan karakter Tuhan. Dan yang kedua itu akan membangun
kepercayaan, dan yang ketiga itu akan membuat masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kemudian cari sopir, atau maaf, cari pembantu rumah tangga, kira-kira cari yang jujur atau yang tidak jujur? Kira-kira cari yang tulus atau yang gak tulus? Yang gak tulus itu gini, kalau ada majikannya, dia baik, rajin, anaknya gak dicubitin. Tapi waktu gak ada majikan, ya kan, dia gak jujur, anaknya dicubitin. Maka itu sekarang banyak kamera yang dijual bisa ditaruh di baby crib, di mana, ya kan. Kenapa? Gara-gara banyak orang-orang yang begini, gak jujur, gak tulus, dan gak cinta akan damai. Tapi percayalah, waktu kita stay connected dengan Tuhan, maka karakter Tuhan, sifat Tuhan itu akan transfer dalam kehidupan kita. Dan contoh yang paling hebat, Mazmur 37 ini ditulis oleh Daud. Daud adalah raja terbesar Israel. Sampai hari ini Daud dihormati. Mengapa? Karena Daud adalah manusia biasa yang pernah berbuat dosa, yang melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi Alkitab menulis bahwa aku telah mendapatkan orang yang berkenan di hatiku. Dia adalah Daud. Mengapa? Karena Daud tulus, jujur, dan suka damai. Waktu dia selingkuh, waktu dia membunuh Uria yang tidak berdosa, dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia bertobat. Waktu dia dikejar-kejar oleh mertuanya, Saul, dia punya kesempatan untuk membunuh mertuanya yang bernama Saul. Dia punya kuasa, dia punya kesempatan. Tapi dia nggak mau mempergunakan itu. Maka itu Tuhan sangat terpesona dengan Daud. Sehingga Daud pun diberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar bagaimana agar supaya kita bisa mengalami, meraih yang namanya wonderful future. Yang pertama, jaga hati agar tidak iri kepada orang jahat maupun orang curang. Yang kedua, stay connected dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah orang yang tulus, jujur, dan cinta damai. Mari kita bangkit berdiri. Dan percayalah, tahun 2025, waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi di tahun 2025, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan tahun 2025 kita akan terheran-heran ketika kita melewatinya. Ketika kita menoleh ke belakang, waktu kita memasuki tahun 2026. Benar bahwa tahun 2025 adalah tahun terbaik dalam hidupku. Karena aku mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dengan setia. Alkitab berkata, berbahagialah kalau engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 11 berkata, di dalam ketaatan ada berkat, dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita, minta kepada Tuhan supaya hati ini tetap murni, tetap tulus. Minta kepada Tuhan, buang jauh-jauh dari tubuhku hati yang jahat, hati yang iri,
kepada orang-orang curang. Minta kepada Tuhan. Alkitab berkata waktu kita minta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Arahkan hati kita kepada Tuhan.